hukumnya musik? Apakah haram atau mubah? Oh, Ustaz, dulu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa akan datang satu masa di mana orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan musik. Maka berarti di sini Rasulullah berarti menyampaikan bahwa musik itu hukumnya haram. Pertanyaan berikutnya, apabila kemudian musik dianggap sebagai sesuatu yang haram, kenapa Rasulullah sendiri kemudian pada suatu ketika pernah membiarkan Aisyah beserta dua anak kecil bermain musik di rumahnya? Karena ketika hari raya Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Pertama silaturahmi, yang kedua ingin menengok anaknya yakni Aisyah. Karena Aisyah itu istri Rasulullah yang merupakan putri daripada Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabiullah Muhammad ini termasuk menantu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq main ke rumah Rasulullah. Ketika dilihatnya Siti Aisyah, putrinya, sedang bermain musik dengan dua orang anak kecil. Dimarahinlah itu Aisyah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dimarahin sama ayahnya. Kamu itu mainan setan di rumah yang mulia ini, di rumah Nabiullah Muhammad SAW. Melihat Aisyah dimarahin oleh Abu Bakar Siddiq, apa kata Nabiullah Muhammad? Biarkan, wahai Abu Bakar, karena tiap-tiap umat, tiap-tiap orang, tiap-tiap kaum itu mempunyai hari rayanya. Dan kita sendiri, ini hari raya mereka, biarkan ini hari raya mereka. Artinya apa di sini? Rasulullah Muhammad SAW ternyata tidak menyalahkan Aisyah dan dua orang temannya yang sedang bermain musik. Jadi di sini terlihat ada kontradiksi. Satu sisi kemudian Rasulullah pernah menyampaikan bahwa akan ada orang-orang yang menghalalkan musik. Satu sisi kemudian ternyata Rasulullah sendiri membiarkan Aisyah bermain musik di rumahnya. Kemudian muncullah satu kesimpulan, yaitu artinya musik itu ya boleh hanya ketika hari raya. Termasuk juga ada riwayat di mana ketika Sayyidina Umar bin Khattab dengan Nabiullah Muhammad, kalau kata orang sininya kondangan lah. Ketika kondangan, di orang hajatan, ternyata di situ ada namanya musik-musik yang sedang dimainkan oleh orang yang punya hajat. Marahlah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah mencegahnya, biarkan mereka sedang berbahagia dengan acara walimahnya. Berarti di sini apa? Berarti Rasulullah pun membiarkan seseorang bermain musik ketika apa? Ketika dalam pesta hajatan. Disimpulkan, berarti boleh di sini. Yang penting ketika hari raya dan ketika pesta pernikahan, ketika ada hajatan. Di satu sisi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa suatu saat ada orang-orang yang menghalalkan musik, yang kemudian disimpulkan oleh beberapa kalangan berarti musik haram. Tapi di sisi lain ternyata Rasulullah membiarkan pada waktu-waktu tertentu untuk bermain musik. Maka di sini kalau kita analisis berarti musik ini keharamannya tidak mutlak. Haramnya musik tidak mutlak. Lalu kenapa kemudian musik diharamkan? Maka muncullah kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu senantiasa berkaitan dengan ilatnya, dengan alasannya. Kenapa kemudian musik diharamkan? Karena pada saat itu banyak orang yang lalai dari menyembah Allah karena musik. Kenapa musik diharamkan? Karena pada saat itu banyak orang yang lalai dari beribadah kepada Allah karena musik. Itulah alasannya. Sehingga manakala alasannya ini, ilatnya ini sudah tidak ada, maka musik kembali menjadi hukumnya mubah. Haram memang tapi tidak mutlak. Beda dengan keharaman-keharaman yang lain. Kalau keharaman yang lain, misalnya khamr. Khamr hukumnya apa? Haram. Kalau misalnya minumnya di hari raya, halal atau haram? Tetap haram. Kalau minumnya di hajatan, halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena memang mutlak haramnya di dalam Al-Quran.
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizum min amali syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Itu jelas. Kalau khamr itu mutlak, termasuk daging babi hukumnya mutlak haramnya. Termasuk zina mutlak haramnya. Hari raya bukan hari raya haram, lebaran bukan lebaran haram, pesta hajatan enggak pesta hajatan haram. Tapi musik haram memang, tapi tidak mutlak. Ada yang kemudian menjadikan musik ini haram, manakala musik ini menjadikan seseorang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang lebih cinta kepada musik daripada kepada Al-Qur'an. Berarti ini sudah haram musiknya. Seseorang lebih sering mendengarkan lagu-lagu daripada mendengarkan Al-Quran. Ini berarti haram lagu-lagunya. Seseorang lebih senang ke konser, ke dangdutan daripada ke majelis-majelis ilmu. Berarti haram musiknya. Inilah kaidah al-hukmu yaduru ma'illati. Ada alasannya. Ketika hukum ditetapkan itu ada alasannya. Contoh lain apa? Contoh lain ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya idza bala ahadukum, apabila engkau buang hajat kemudian syarriku au gharribu, hendaknya menghadap timur atau menghadap barat, jangan sampai menghadap kiblat. Di sisi lain Rasulullah melarang kita untuk buang hajat menghadap kiblat. Di satu sisi kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita kalau buang hajat menghadap ke timur atau menghadap barat. Ini bagaimana penempatannya? Sementara kiblat sendiri kalau di Indonesia di sebelah barat. Tapi kenapa kita diperintahkan oleh Rasul semacam itu? Karena ilatnya Rasulullah menyampaikan hal itu di Madinah, bukan di Indonesia. Karena Rasulullah itu menyampaikannya di Madinah dan kiblat sendiri posisinya berada di sebelah selatan Madinah. Mekah itu sekitar 600 km dari Madinah. Maka wajarlah apabila kemudian Rasulullah memerintahkannya syariku au gharibu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Kenapa? Karena posisinya berbeda. Maka hadis Rasulullah ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Itulah ilat. Disesuai dengan konteksnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian buang hajat, tidak menghadap ke timur, tidak menghadap ke barat, alias menghadap ke selatan, utara, jangan disalahkan, ente kok di sini Masjid Aba kok menghadapnya ke selatan, membelakangi utara. Berarti ini nggak ngikutin hadis Nabi. Wong Nabi perintahkan sebelah timur atau sebelah barat, syariku au gharibu. Ente berarti nggak ngikutin hadis Nabi kalau semacam itu. Bukan nggak ngikutin hadis Nabi. Hadis Nabi ini ada ilatnya. Ilatnya adalah membelakangi atau menghadap kiblat. Nabi menyampaikan sebelah timur atau barat karena Nabi dulu di Madinah. Kalau Nabi menyampaikan dulu semacam itu tidak di Madinah alias di Indonesia, pasti benar dengan apa yang disampaikannya. Maka disinilah ilatul hukum. Ya, termasuk juga masalah musik. Masalah musik itu ada ilatnya. Kenapa Rasul dulu menyampaikan musik sebagai sesuatu yang terlarang? Karena banyak orang yang lalai disebabkan musik. Oh, tapi para ulama mazhab juga sama. Ya, tapi ada ilatnya ketika mereka mengharamkan. Bahkan Imam Syafi'i jangankan alat musik, bahkan sataranj. Sataranj itu artinya permainan catur. Catur saja haram. Kata ulama mazhab, termasuk Imam Syafi'i, main catur itu haram. Kenapa main catur dihukumi haram oleh para ulama mazhab? Karena pada saat itu banyak orang yang lupa disebabkan catur. Waktunya sholat dia asik main catur. Waktunya kerja dia asik main catur. Maka disinilah kemudian para ulama khususnya Imam Syafi'i menyampaikan bahwa musik catur itu hukumnya haram. Dilihat ilatnya. Tapi kalau kita misalnya main catur, tapi kita tetap waktunya sholat, waktunya ngaji, itu hanya sesekali saja dijadikan sebagai hiburan, maka ini tidak masalah. Ya, itulah cara istimbatul hukum yang tepat. Jadi yang namanya kita dakwah itu tidak serta-merta kemudian ini dilarang, ada kajiannya, ada penggalian dalilnya. Sama seperti halnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Pernah suatu ketika Persia
yang mengandut Majusi ditaklukkan oleh Islam. Maka kemudian beberapa sahabat menyampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, di sana ada satu gedung yang sering digunakan oleh orang-orang Majusi untuk menyembah api. Di atas menara sana digunakan untuk menyalakan api, dan di bawah kemudian banyak orang yang menyembahnya. Kita robohkan menara itu, kata para sahabat. Tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab, enggak usah, jangan dirobohkan. Kenapa enggak usah dirobohkan? Ini simbol kekufuran. Kata para sahabat yang lain. Kata Umar, tidak usah. Cukup naik ke atas, matikan apinya, lalu kumandangkan azan. Itulah sebabnya beberapa negara, beberapa wilayah ada masjid-masjid yang menggunakan menara. Sebabnya apa? Sebabnya itu merupakan kultur budaya orang-orang Persia, orang-orang Majusi, orang-orang Iran. Mereka biasanya menara itu dijadikan untuk menyembah api. Apinya dinyalakan, kemudian mereka di bawahnya menyembah api. Ketika para sahabat coba untuk menghancurkannya, kata Sayyidina Umar, jangan. Cukup dimatikan apinya dan kemudian digunakan menara itu untuk mengumandangkan azan. Ini pula yang sebetulnya bisa dijadikan kias. Kita bisa nggak menjadikan musik untuk dakwah? Oh bisa. Tidak serta-merta kemudian kita haramkan musik, larang semuanya. Jangan. Jadikan ini sebagai sarana untuk dakwah. Supaya apa? Supaya banyak anak-anak muda yang selama ini gandrung dengan yang namanya musik, mereka ditarik ke jalan Islam. Dengan apa? Dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.